Terima kasih, Kri. Sama-sama, Pak. Saudara juga bisa membaca bukunya dari John Murray. Nah, ini buku kecil ya. Nah, ini dia dari tahun 1898 sampai 1975. Ini orang Scotland. Dia belajar di Glasgow. Glasgow, ya, Edinburgh, ya, dan Princeton. Ya, kemudian dia mengajar teologi sistematik di Westminster Theological Seminary. Ini orang hebat ya, yang di Philadelphia. Ya, Pennsylvania. Dia mengajar di situ ya. Jadi ini hamba Tuhan. Ya, dia sudah tidak ada sekarang, tapi saya punya bukunya. Ya, saya sudah baca ini, bedah buku, dan saya mengerti, sehingga ketika saya mau mengajar predestinate, buku-bukunya sudah ada, tinggal saya mengeksegesis bagian-bagian firman Tuhan yang mereka tulis. Mereka tidak eksegesis. Saya mengajar, saya tambahkan eksegesisnya. Karena rata-rata kan mereka orang sistematik teologi, mereka tidak terlalu memberatkan kepada biblicalnya. Biblical dalam pengertian eksegesis. Mereka hanya menjelaskan doktrin-doktrin. Ada yang sampai ke eksegesis. Kalau dia mengajar sampai eksegesis, berarti dia memahami dua hal. Apa dua hal itu? Yang pertama, dia memahami sistematik teologi tentang doktrinal. Yang kedua, biblicalnya kuat. Jadi sistematik teologikalnya kuat, kemudian biblical teologinya kuat. Dia mengintegrasi dua. Dan orang seperti itu yang terjadi di dalam kehidupan saya, dalam pembelajaran saya seperti gitu. Jadi saya tidak hanya mengambil para scholar ya, dalam referensi mereka yang saya baca, saya tidak hanya mengambil ayat-ayat, tapi saya buat penelitian ayat-ayat itu sendiri dan mempertajam pemikiran mereka melalui pola eksegesis. Dan itu memang sulit ya. Jadi saya ada di dalam dua ranah. Dan itu yang Pak Budi sarankan, Pendeta Budi Asali sarankan ke saya supaya dia orang sistematik. Karena dia dari Jackson, Mississippi ya. Dari Amerika, dalam reform. Dia balik ke Indonesia, dia lihat saya khotbah berkali-kali di gerejanya. Dia bilang, Bapak rupanya pengkhotbah exegetical. Nah, saya mau nasihatkan Pak Moses, waktu itu saya masih muda, Bapak sistematiknya juga harus lebih mumpuni, kemudian mengintegrasi antara sistematik teologi dan biblical teologi. Maka jadilah saya seperti yang Pak Budi sarankan. Saya berupaya, ya, dan itu tidak mudah, ya. Oke, kita akan mulai. Saya mulai di halaman yang ke-10 ini tentang rencana Allah. Karena predestinate atau predestinasi itu ada di dalam satu tema yang besar, yaitu soter, bagian dari soter, tetapi seringkali di dalam perkuliahan predestinate itu tidak diajarkan karena ada berbagai macam faktor di dalamnya. Mengapa dosen di dalam mengajar soteriologi tidak memasukkan predestinate? Mungkin saja dosen itu anti predestinate atau cara berpikirnya belum sampai ke situ. Kan kita dosen pun kan berproses cara berpikirnya ya. Jadi dia belum sampai ke situ. Dia mungkin sampai di Yesus itu penyelamat, keselamatan itu anugerah, dan seterusnya. Tapi untuk predestinate dia mungkin tidak menguasai. Jadi dia ada remnya di situ ya. Dia tidak mengajar. Nah, tapi sekarang kita mau belajar secara spesifik bagian dari soter yaitu predestinate. Ini pertemuan ketiga ya. Nah, sekarang kita lihat kepada rencana Allah. Kita akan terus menerus ke bawah di dalam bagian ini menggunakan banyak bahasa Yunani. Ya, Bapak Ibu yang tidak terbiasa, saya berdoa supaya kita tertarik karena memang mungkin cukup membosankan ya pakai bahasa Yunani. Nanti di bawah-bawahnya saya eksegesis ya. Mulai dari bagian ini rencana Allah. Nah, ini keselamatan dimulai dari pikiran Allah yang tak terselami.
Itu kemarin ya, saya ulangi lagi ya. Jadi keselamatan itu dikatakan ada di dalam pikiran Allah. Saya hati-hati, pikiran Allah. Allah itu punya pikiran. Ya. Ini bahasa antropomorfisme yang dikenakan kepada Allah. Bahwa dia punya pikiran seperti manusia. Makanya manusia mirip Allah. Ya, imago Dei dari Allah, punya pikiran. Ya, tapi pikirannya kadang tak dikatakan tak terselami. Itu ayat-ayat firman Tuhan. Yang perlu diperhatikan adalah 3 istilah Yunani yang berlawanan. Nah, ini garis bawahi yang berlawanan ya. Ada pro atau pra, sebelum, yang dipakai Paulus sebagai kesaksian. Ya. Dia berbicara tentang keutamaan anugerah Allah dan dia menggunakan kata pro atau sebelumnya. Ini menjadi kata kunci dari Rasul Paulus ketika dia berbicara tentang soter atau keselamatan. Ada kata pro, sebelumnya. Jadi artinya Allah tidak mendadak menyelamatkan manusia. Dia punya rancangan jauh sebelumnya. Nanti kita lihat kalimat saya, jauh sebelumnya itu jauhnya sampai kapan dia punya rancangan untuk keselamatan. Dia tidak seperti kita manusia yang buat rencana ke depan, ya mungkin karena kita ini pemikir ya, seorang yang the future. Cara berpikir kita itu the future. Selalu berpikir ke depan, umpamanya beberapa bulan ke depan, beberapa tahun ke depan, ya kita sudah pikirkan sejak sekarang. Artinya kita punya plan, ya bagaimana ke depan, dan kita harus berupaya untuk mencapai apa yang kita pikirkan untuk di depan. Itu manusia yang seperti itu seringkali digunakan istilah yaitu the future. Ya, selalu melihat ke depan, berpikir ke depan, bukan mundur ke belakang atau hanya berpikir untuk waktu yang sedang dia jalani saat ini, tapi berpikir ke depan sehingga dia bisa merancang. Nah, apalagi Allah. Nah, sekarang yang kita lihat ini yang pertama. Ada kata kerja protitemi. Ya. Protitemi. Itu kata kerja ini ada di dalam Efesus 1 ayat 9. Saya sudah cek ya. Protitemi. Tapi kata protitemi ini karena saya menggunakan referensi sehingga ini tidak diberikan tense. Protitemi ya, itu verb aorist indikatif middle. Ya. Orang ketiga personal singular. Ya, kalau orang-orang yang terbiasa dengan kajian-kajian dengan basis eksegesis, dia pasti tahu ini, ya. Ya, itu kata kerja. Kemudian ada tense atau bentuk waktu aorist. Tapi aorist di situ indikatif middle. Wah, untuk yang seperti ini tidak gampang. Menjelaskan satu kata atau etimologi dijelaskan dengan cara eksegesis. Tapi ini eksegesis murni. Ya. Jadi ada sesuatu yang dikerjakan, tapi pekerjaan itu bersifat lampau. Nah, kalau orang dalam bahasa Yunani itu kata lampau itu ada berapa macam. Nah, itu menarik. Tapi ini kan bukan kelas Yunani, jadi saya tidak menjelaskan itu ya. Sebenarnya ada Ibu Mary ya, itu Ibu Mary ini dari Bandung, mantan pengusaha yang kemudian kuliah sampai S3, ya, ambil MTA, kemudian sampai DTA, dan sekarang dia ada di STT Rai Batam. Dia kaprodinya S2. Beliau akrab dengan saya. Ya, ada Pak Cucun juga ya. Sama-sama, mereka dari Bandung. Ya, sini ada Ko David atau Pak David juga dari Bandung. Nah, jadi protitemi ini kata pertama. Ini kata kerja. Ya, dengan kata benda, lihat ya itu ya. Lihat bahasa Yunani susahnya ya. Ya, ada kata kerja, kata bendanya itu protesis yang berakar kata sama. Ini akar kata sama. Allah menyelamatkan kita dan memanggil kita untuk hidup kudus. Ya, ini
hidup kudus. Tidak dikarenakan apa yang kita perbuat, tapi semata-mata karena ketetapan. Nah, ini kita dapatkan, ini ya kata benda dari protitemi, ya, itu ketetapan. Jadi perhatikan baik-baik di sini ya. Ini untuk kita hidup kudus itu, hagios, artinya dipisahkan, dikhususkan. Kita, posisi kita sebagai orang kudus ini posisi eksklusif. Kalau ini bukan di dalam posisi sosial, kita ini berbeda dengan semua orang di dunia. Mengapa? Karena hagios. Karena bios, hagios itu. Bukan bios ya, soe hagios itu. Hidup rohani kita, kehidupan rohani kita dibuktikan dengan hagios. Yaitu kita harus kudus. Kudus itu terpisah. Terpisah dari apa? Terpisah dari dosa. Terpisah dari kehidupan yang berpusat kepada diri kita sendiri. Itu hagios. Kudus. Terpisah dari pengaruh-pengaruh dunia. Kita hanya dipengaruhi oleh Allah dalam kebenaran firman. Kita hanya dipengaruhi oleh Roh Kudus sendiri bekerja dalam hidup kita. Itu yang disebut dengan hidup kudus. Ya. Soe hagios. Ini saya mau tekankan ini ya. Penting sekali ya. Banyak orang nggak ngerti apa itu kudus. Tapi bukan berarti karena kita kudus, kita harus secara sosial memisahkan diri dari dunia ini. Tidak. Karena Alkitab katakan kita harus menjadi garam dan menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Bukan kita beraskese. Beraskese itu artinya menyendiri, memisahkan diri dari kehidupan sosial. Malah kita harus tinggal di tengah-tengah kehidupan sosial di mana ada beragam kepercayaan. Dan kehidupan kita yang soe hagios ini harus berbeda karena mereka tidak mengalami kekudusan. Ya. Mereka tidak mengalami Roh Kudus datang untuk menguduskan mereka. Mereka tidak mengalami firman Tuhan yang menuntun untuk proses kehidupan kudus. Mereka tidak alami. Mereka tidak punya Roh Kudus. Sehingga hidup kita berbeda dengan mereka. Jadi ini harus diperhatikan. Tapi kita lihat ini, yang dimaksud dengan kata benda protesis itu berbicara tentang ketetapan. Dan ketetapan ini terkait dengan karisma atau karis. Karis itu artinya anugerahnya. Jadi lihat, Allah yang menetapkan. Allah yang menetapkan untuk hidup kudus. Tidak ada andil manusia di situ. Ini untuk hidup kudus itu programnya Allah. Itu rancangannya Allah, bukan rancangan manusia. Karena semua manusia telah mengalami apa yang disebut dengan doulos hamartia. Jadi tidak ada terbersit di dalam pikiran manusia untuk hidup kudus. Dan mungkin saja kalau terbersit, dia tidak mampu untuk menguduskan dirinya sendiri. Kekudusan itu datang dari luar dirinya. Dan kekudusan itu hanya didapat di dalam Kristus melalui penebusan. Jadi lihat ini semua terkait. Dan kekudusan ini dikatakan ini ditetapkan terkait dengan anugerahnya. Tadi kita tidak kudus. Kita menjadi kudus itu artinya itu pemberian gift. Dan gift di situ menggunakan kata karis. Diberikan cuma-cuma kepada orang yang sebenarnya tidak layak untuk menerima itu. Jadi kata ketetapan ini diberikan ketika kita dalam ketidaklayakan. Jadi kita melihat di sini ya, ini predestinasi, predestinate. Kata ini nyangkut ke predestinate, ketetapan. Allah yang menetapkan. Dan saya sudah perlihatkan di dalam Efesus 1 ayat 9, itu ayatnya di bawah ya, dibandingkan dengan 2 Timotius 1 ayat 9. Ya. Itu predestinate. Itu nyangkut dengan bagian itu ya. Itu ditulis dalam bentuk apa tadi? Aurits.
Ya, kata kerja aorist. Ini penting sekali. Efesus 1 ayat 9. Dan ini dikatakan the mystery of his. Karena hanya Allah yang tahu. His will. Ya, menarik sekali ini ya. Saya membaca ini ya. Di dalam leksikon Greek. Ya, dalam bahasa Inggrisnya ya. To mysterion auto telematos will gitu ya. Itu menarik. Jadi ini bagi manusia ini disebut misteri. Hanya Allah yang punya rancangan, hanya Allah yang memahami. Kita tidak. Kita bisa mengerti setelah kita membaca Alkitab. Ya, dari Alkitab, dari wahyu khusus, dari apokalipto atau apokalipsis, dari situ Tuhan bukakan bagaimana untuk orang hidup kudus. Hidup kudus itu misteri disebut di sini. Itu ketetapan Allah. Dan itu ketetapan masa lampau telah ditetapkan. Ya, bukan sementara ditetapkan. Tapi sudah ditetapkan. Jadi lampau, orits, bentuk orits. Ini yang membuat menarik ya. Jadi ketetapan protesis dikaitkan sekarang dengan anugerahnya. Jadi ketetapan itu diberikan, give. Dan give itu yang disebut dalam bahasa Yunani charis atau karismata, pemberian secara cuma-cuma kepada orang yang tidak layak untuk menerima itu. Itu anugerahnya. Ya. Kalau keselamatan itu ada andil manusia, berarti itu bukan anugerah Allah. Karena dia harus full, harus total, anugerah itu harus total. Karena manusia juga mati secara total. Ya. Anugerah itu telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus sebelum permulaan zaman. Nah, ini menarik ya. Ini ada kata permulaan zaman. Ya. 2 Timotius 1 ayat 9. Mari salah seorang baca 2 Timotius 1 ayat 9. 2 Timotius ya, bukan 1 Timotius. 2 Timotius. Tolong salah seorang baca 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Sorry Pak, ini ada keliru sedikit. Mari baca lagi. Rie. 2 Korintus. Iya Pak. Tolong baca lagi. Iya Pak. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Bapak Ibu, ya, dikatakan sebelum permulaan zaman. Jesus before time, eternal. Kan kalau hanya bahasa Indonesia permulaan zaman, kapan ya permulaan zaman? Apakah permulaan zaman itu ada dalam sejarah atau di luar sejarah? Loh kok, mengapa yang muncul dalam teks bahasa Yunani itu eternal? Ini bentuk waktu ini. Aionion. Itu adjektif, kata sifat. Ya. Aionios. Ya, ini eksternal, eternal, everlasting, kemudian forever. Itu kata ini yang muncul di sini. Kalau di teks kita terjemahan LAI kan sebelum permulaan zaman. Tapi kalau di dalam teks Yunani itu disebut dengan bahasa Inggrisnya eternal. Eternal itu menyangkut kekekalan. Kekekalan itu berarti ada di luar sejarah.
Dan kekekalan itu menyangkut hal yang absolut. Kita ada di dalam sejarah, dan sejarah ini akan berakhir pada waktu Tuhan, Kairos. Nah, ini dikatakan ini telah dikaruniakan. Kata telah berarti sudah terjadi. Kapan itu? Nah, itu hanya ada dalam satu nama, Kristus, tidak dalam nama tokoh agama apapun, tetapi hanya dalam satu nama, Kristus. Kapan itu? Bahasa Indonesia katakan sebelum permulaan zaman. Tapi saya baca teks asli. Saya ada punya beberapa manuskrip, beberapa manuskrip ya yang saya pegang. Ya, itu kata yang muncul di situ itu eternal. Itu kekekalan. Jadi kapan ketetapan itu? Ketetapan karunia itu? Itu kata telah itu masa lampau. Dan telah itu menyangkut apa? Eternal. Eternal itu artinya apa? Di dalam kekekalan. Makanya itu di dalam Efesus 1 ayat 9 katakan, sebelum dunia dijadikan, kekal hanya ada Allah. Ini bagian ini tidak bisa diprotes. Siapa yang tidak senang dengan doktrin predestinasi tidak berurusan dengan orang-orang di dalam teologi reform. Tidak. Tetapi berurusan dengan firman Tuhan. Orang-orang reform menemukan itu karena mereka suka belajar doktrinal. Mereka temukan itu dalam Alkitab. Dan jelas itu. Silakan orang lain tolak. Ini masalah kebenaran biblical. Ini masalah biblical. Saya masuk dalam biblical. Walaupun ini bagian yang kita pelajari, ini bagian dari soteriologi, yaitu sistematik teologi. Bagian kecil dari sistematik teologi, salah satunya, khususnya tentang soter itu salah satunya predestinate. Dan ini kebenaran absolut. Jadi kita bukan berhadapan dengan orang-orang yang menganut teologi reform, aliran reform, bukan. Tapi kita berhadapan dengan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Orang-orang reform menemukan itu, Tuhan bimbing sehingga orang reform menemukan kebenaran di dalam Alkitab itu. Dan saya sudah jelaskan tadi bentuk waktunya. Ini kata sifat. Adjektif. Ini luar biasa ini. Ya. Jadi Allah itu telah mengaruniakan sebelum permulaan zaman. Ini menarik. Allah menetapkan protitemai dalam Kristus untuk melaksanakan kehendaknya. Kehendaknya ditetapkan di dalam kekekalan. Kristus itu melaksanakan bagian dari Allah Tritunggal itu. Dia pelaksanaan dari program Tritunggal itu sebelum diciptakan. Yesus itu makanya dikatakan dalam Kristus. Mengapa dalam Kristus? Kristus artinya apa? Dia yang diurapi. Mengapa dia diurapi? Saya mau tanya, apakah Allah diurapi? Silakan ada yang bisa jawab. Yohanes Pembaptis bilang apa? Dia yang akan datang untuk mengurapi kita. Kristus itu disebut Kristus, Kristo atau Kristos. Ya, ada airan Kristu, OU atau Kristos. Itu kata sandang dalam bahasa Yunani. Kalau kita menguasai bahasa Yunani, kita akan mengerti arti-arti itu. Ya. Nah, ini dikatakan dalam Kristus. Mengapa dalam Kristus? Tidak dikatakan dalam Roh Kudus. Menarik kan? Tidak dikatakan di dalam Bapa. Mengapa? Karena ini tugas spesifikasi di dalam Allah Tritunggal, khususnya untuk mengeksekusi penetapan di dalam kekekalan. Penetapannya dalam kekekalan, eksekusinya di dalam sejarah. Sehingga Kristus harus masuk dalam sejarah melalui proses inkarnasi. 1 Yohanes pasal 1 ayat 14. Ya.
Ia menjadi manusia. 1 Yohanes 4 ayat 1. Ia menjadi manusia. 2 Yohanes 1 ayat 2 Yohanes ayat 7, karena itu hanya satu pasal. Itu tentang Kristus menjadi manusia. Banyak ayat firman-Nya tentang Adam kedua. Jadi mengapa dalam Kristus kita harus menjelaskan ini? Banyak orang tidak menjelaskan. Hanya bilang dalam Kristus, dalam Kristus. Maksudnya apa? Mengapa Kristus? Kristus itu artinya dia yang diurapi, ya. Saya punya diktat yang pernah saya buat untuk saya ngajar. Tentang pengurapan minyak dan pengurapan Roh Kudus. Itu ada berapa? 3 bahasa Yunaninya di situ. Ya, saya ada diktat itu. Sampai hari ini diktat itu tidak rusak. Saya simpan baik-baik diktat-diktat lama, ya. Mungkin 18 atau 20 tahun lalu saya buat diktat itu. Ketika saya ngajar di satu STT di Surabaya. Ya, semua saya eksegesis dalam bahasa Yunani. Ya, kata diurapi. Kristos itu artinya, atau Kristo itu kan artinya dia yang diurapi. Apakah ketika dikatakan dia diurapi itu dihubungkan dengan nama Kristus itu dia artinya dia diurapi? Itu dia diurapi, mengapa dia diurapi? Kita sudah lihat itu kalau konsepnya di dalam PL kan, yang diurapi itu kan tidak seluruh umat Israel dalam perjanjian lama. Itu hanya pribadi-pribadi tertentu yang memang dipilih untuk diberi jabatan tertentu di dalam bangsa pilihan Allah. Itu dia yang diurapi. Itu pribadi-pribadi 3, ya. Itu tentang nabi harus diurapi, raja harus diurapi, imam harus diurapi. 3 kelompok itu dalam PL. Dan sekarang itu semua digenapi dalam Kristus. Itu namanya pembelajaran tipe dan antitipe. Ada tipenya di sana, memberi gambaran tentang pengurapan di dalam 3 kelompok ini di Israel. Kemudian yang 3 ini digenapi dalam Kristus. Dan Kristus itu dari segi jabatan, dia punya 3 jabatan. Apa? Sebagai imam, sebagai nabi, sebagai raja. Tadi ini yang 3 kelompok ini dalam PL itu dirangkum semua, itu dikenakan kepada Kristus. Berarti kata diurapi itu terkait dengan ketika Kristus berinkarnasi. Kalau Allah tidak perlu diurapi. Saya membaca bukunya siapa ya? Derek Prince. Nah, itu jadi perdebatan bukunya Derek Prince yang sudah puluhan tahun ya diterbitkan. Derek Prince katakan Yesus diurapi pada waktu dia dibaptis. Wah, itu jadi perdebatan. Tapi saya tidak masuk dalam ruang ini. Ya, kapan Kristus diurapi? Oh, sejak kata Derek Prince waktu dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ya, di dalam kemanusiaannya. Ya, karena di situ ada 3 yang memberi kesaksian, ya. Ada Bapa, ada Roh Kudus dalam bentuk burung itu. Bapa ada suara di situ, ada Roh Kudus di situ kan. Ada 2 di situ yang memberi kesaksian. Dan Yesus itu sendiri yang sedang dibaptis itu. Derek Prince ambil yang dari situ. Sekarang saya mau tanya, itu memang harus bahas di Kristologi, ya. Nah, waktu Yesus itu ada di dalam kandungan itu pekerjaan siapa? Dia dikandung oleh seorang perawan Maria. Itu pekerjaan apa? Itu kan pekerjaan Roh Kudus. Nah, nanti itu kita belajar di Kristologi, ya. Kalau Kristologi secara utuh, saya sudah mengajar Kristologi PL, ya. Nah, itu pembelajaran kita harus sampai jauh ke situ. Banyak orang abu-abu Kristologi. Nah, ketika saya menjelaskan ini, menetapkan itu dalam Yesus, dalam Kristus yang diurapi, yaitu kemanusiaan itu harus diurapi. Sehingga seluruh manusia setelah Roh Kudus turun, semua orang percaya diurapi. Mengapa? Karena Roh Kudus hadir di dalam dia. Untuk melaksanakan kehendaknya. Kehendak apa? Kehendak yang sudah ditetapkan secara eternity tadi. Ya, ada bentuk waktu, tapi dalam kalimat itu bentuk, itu kata sifat, adjektif. Itu menarik.
Makanya saya tidak kejar-kejar untuk selesai ya, tapi saya harus menjelaskan detail seperti ini. Ya, satu kata Yunani aja untuk menjelaskan itu panjang lebar. Ya, jadi kita lihat di sini ya, belajar seperti ini cukup sulit. Ya, saya tahu ini tingkat kesulitannya ini. Karena saya sudah menggunakan teks asli ya. Oke, sekarang saya lanjut. Orang-orang percaya terpanggil sesuai ketetapan Allah. Itu Roma 28, Roma 8 ayat 28. Bisa cek bahasa Yunaninya. Bahasa Yunaninya apa ini? Protesis. Protesis. Jadi Allah sudah menetapkan sesuai dengan ketetapan Allah. Jadi nggak ada unsur manusiawi di situ, nggak ada sama sekali. Aduh, kok bisa ada hamba Tuhan yang terpeleset, ya? Konsep soternya bahwa manusia itu punya andil, itu keliru. Itu ya kalau saya mungkin terlalu lancang ya saya katakan, itu konsep yang dia argumentasikan itu konsep heresi. Tahu heresi ya? Heresi itu kan bidat. Tapi kalau kita bilang ke orang itu, kamu bidat, banyak anak buahnya akan lawan kita. Tapi kalau dari segi Alkitab, biblical Alkitabianya, itu memang nyata-nyata bidat. Karena ada andil manusia ini. Padahal itu ketetapan itu. Ya, terpanggil sesuai ketetapan Allah. Ada call. Kita mau cek ini ya, supaya saya tidak ngarang-ngarang ini. Sekarang untuk cek ini saya nggak pakai bahasa Indonesia terjemahan, saya pakai ini. The New Linguistic and Exegetical Key to the Greek New Testament. Nah, ini Alkitab ini seluruhnya Yunani Inggris. Ini fungsinya leksikal, gramatikal, dan exegetical. Jadi ada exegese ini, ya. Ada leksikalnya, ada gramatikal, 3 fungsi satu kitab ini. Sekarang saya mau tunjukkan bukti Roma 8 ayat 28. Makanya saya tidak kejar-kejar ya, tapi pendalaman yang saya utamakan dalam belajar. Ya, Roma pasal 8 ayat 28. Saya buka lagi yang lain di Strong. Ya, leksikon, saya buka leksikon juga supaya buat perbandingan. Saya belum ambil lagi satu, ada beberapa kitab bahasa Yunani ya. Yang satu itu yang saya punya itu diberikan oleh dosen saya dari Presbyterian dari Korea Selatan. Itu Byung Sun Kim berikan ke saya. Ya, ada 3 orang yang dia berikan satu angkatan, saya salah satunya. Nah, sekarang Roma 8 ayat 28. Nah, itu kata yang muncul proteis. Nah, sama dengan di sini. Tapi ini kata terpanggil di sini, kaleo ini dalam bentuk kapan dipanggil? Apakah Tuhan panggil waktu kita sudah ada? Sudah hidup, sudah lahir di dunia ini. Ini kata proteis ini kapan dipanggil? Terpanggil kapan? Ini dalam kekekalan. Mengapa dalam kekekalan? Karena mengikuti ketetapan Allah. Ini bentuknya origin.
Makanya orang-orang yang dipilih Allah, itu dia sudah tercatat di dalam kitab kehidupan. Itu kan di Wahyu ya. Kapan kitab kehidupan itu dicatat? Apakah mendadak suruh malaikat catat gitu? Atau sekretarisnya Allah di sorga suruh catat? Enggak. Sudah dicatat sebelum kita dunia dijadikan. Itu bentuknya oris. Ya. Jadi terpanggil kapan? Sesuai ketetapan Allah. Proteis Roma 8 ayat 28. Dan dipilih sesuai ketetapan. Lihat, yang muncul protesis ya, protesis ya. Yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut kehendak keputusannya. Siapa yang memutuskan kita dipanggil? Bukan diri kita. Bukan nabi, bukan rasul, tetapi yang memutuskan Allah. Di dalam eternity tadi, dia yang putuskan kehendak keputusannya. Dan kalau kita belajar tentang kehendak keputusannya, ini yang disebut dengan the sovereign of God. Ini ya, itu Efesus 1 ayat 11 bandingkan dengan 3 ayat 11. Mari kita baca Efesus 1 ayat 11. Kita akan baca banyak ayat firman Tuhan karena itu menjadi dasar untuk kita membangun pikiran biblikal kita. Baca Efesus 1 ayat yang ke-11. Mari silakan orang baca. Salah seorang dari kita baca. Mari Efesus 1 ayat 11. Efesus pasal 1 ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Nah, itu kan muncul di sini. Ya. Tapi kita lihat kalimat-kalimat di atas itu, ayat yang ke-11. Dia berbicara tentang di dalam Kristus, dia yang diurapi. Karena di dalam dia yang diurapi, kami mendapat bagian yang dijanjikan. Ini covenant. Jadi waktu kita belajar ini, kita harus kuat juga dengan konsep tentang covenant teologi. Kalau mau belajar covenant teologi yang bagus, referensinya ditulis oleh William Dyrness, terbitan Saat Seminari Alkitab Asia Tenggara. Dia membahas tentang covenant teologi dalam Perjanjian Lama. Dia orangnya, salah satu pakar, salah satu scholar teologi. Dia menulis tema-tema dalam PL, salah satunya covenant teologi. Ya, saya sudah pernah ngajar tentang covenant nyangkut di dalam kristologi. Ya, karena kepala dari perjanjian atau kepala dari covenant itu Kristus. Dia kepala dari perjanjian, dari ikatan. Itu bahasa Ibraninya berit, covenant, promise. Itu menarik sekali ya. Dan ini berbicara, Paulus lagi berbicara tentang covenant di sini. Jadi menarik sekali ya. Ya. Yang dijanjikan. Kami yang dari kata semula, kapan semula itu? Ditentukan untuk menerima bagian sesuai dengan maksud Allah. Ditentukan dari semula. Bertahap kita belajar. Tadi saya tegaskan ini. Menurut kehendak keputusan. Predestinasi itu bukan keputusan manusia. No, tidak. Tidak, sekali lagi tidak. Predestinate itu kehendak keputusannya. Jadi hati-hati. Di sini banyak sekali hamba Tuhan yang keliru. Kok kita bisa menjadi orang yang memutuskan manusia berdosa yang tadinya berdosa tidak layak, kok bisa dia menjadi sumber dari keputusan? No, sama sekali tidak. Itu Allah yang memutuskan. Itu keputusan absolut, itu keputusan mutlak, bukan keputusan relatif. Itu keputusan absolut, artinya keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun di bawah kolong langit ini. Nggak bisa. Kata kerja pertama. Sekarang kita beralih ke kata kerja kedua. Nah, ini ya kata kerja kedua. Kata kerja kedua itu apa? Proginosko.
Ya, proginosko. Dia mulai dari ginosko, kemudian ada pro. Nah, ini ya. Jadi proginosko itu ada dua kata itu, ya, kata Yunani. Ginosko dan pro. Apa itu ginosko? Kata mengenal. Tapi ginosko menekankan mengenal bagaimana? Mengenal yang intim. Itu menekankan keintiman. Ada kata mengenal oida. Ada kata mengenal ginosko. Ada pengenalan oida itu secara deskriptif memberikan gambaran melalui doktrin dalam Alkitab. Itu mengenal. Kita bisa mengenal Allah melalui apa? Ajaran Alkitab. Yang diwahyukan, wahyu khusus. Kita bisa mengenal. Itu menggunakan kata apa? Oida. Kata mengenal kedua, ginosko. Artinya kita intim dengan yang kita kenal secara deskriptif. Dan terkait dengan predestinate, ini kata kerja kedua muncul, proginosko. Jadi Allah mengenal intim, ya, ginosko itu intim. Artinya dekat. Siapa yang akan dia pilih dan diselamatkan. Allah yang mengenal. Ketika belajar antropologi, ya, apakah ketika kita belajar tentang siapa manusia, ya, secara personal, apakah saya mengenal diri saya seutuhnya? Enggak. Karena saya mengenal diri saya dalam batasan, dalam limitation. Saya tidak mengenal seluruh yang ada dalam diri saya. Termasuk yang saya mengenal, saya akan lakukan apa umpamanya 2 jam ke depan. Kadang saya tidak ngerti. Nah, ini pengenalan diri yang memiliki batasan. Tetapi mengenal atau Allah mengenal yang dia pilih sebelum dunia dijadikan. Orangnya belum ada, Allah sudah kenal dia. Allah sudah paham bahwa dia akan lahir di dunia ini. Ya, namanya Pak Anton, ya, namanya panggilannya. Allah sudah tahu di dalam kekekalan eternity tadi, ya, Efesus 1 ayat 9. Allah sudah tahu. Dan Allah sudah kenal bahwa inilah orang yang aku pilih. Itu keputusan dia. Dan Allah intim dengan yang dia pilih. Ya. Jadi itu sebelumnya itu kata pro, ya. Jadi Allah mengenal sebelumnya. Kapan dia mengenal sebelumnya? Eternity. Sebelum dunia dijadikan. Halo, ini bagian yang kedua. Ya. Nah, jadi ini teologinya Paulus ini. Ya, Paulus tidak menggunakan kata benda prognosis. Ya, foreknowledge. Ya, yang muncul hanya di dalam Kisah pasal 2 ayat 23 dan 1 Petrus 1 ayat 2. Itu muncul kata prognosis. Yang ada di sini bukan prognosis tapi proginosko. Ya. Ada dalam kedua ayat ini adalah rencana. Ya, jadi prognosis itu terkait dengan rencana. Tapi proginosko itu terkait dengan pengenalan. Jadi satu menekankan rencana, satu menekankan tentang keintiman. Intim dengan Allah. Itu sesuatu yang eksklusif, ya, kalau bicara tentang keintiman. Itu eksklusif. Jadi makanya kita menjadi manusia yang dipilih itu manusia yang eksklusif. Secara pilihan kita berbeda dengan semua orang. Kita eksklusif. Karena muncul kata-kata ini. Kata kerja. Nah, sekarang kita lihat. Sekarang berdasarkan Roma pasal 8 ayat 29 dan 11 ayat 2. Mari kita lihat Roma pasal 11 ayat 2. Apa bunyinya? Nanti saya jelaskan di sini. Roma pasal 11 ayat yang kedua. Saya sudah katakan kita akan banyak menggunakan Alkitab. Dan saya sangat hati-hati karena penggunaan firman Tuhan yang absolut supaya tidak jatuh di tangan saya yang relatif ini. Ya. Roma 11 ayat yang kedua, tolong bacakan. Roma
Roma 8 ya Pak ya? 11. Oh yang 11. Roma 11 ayat yang kedua. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Ini kan Paulus mengutip di PL. Ya. Jadi Paulus dia paham benar tuh perjanjian lama dia kuasai. Maka dia menulis di sini tentang umat pilihan Allah. Tapi LAI ini memberikan tema di dalam perikop ini sisa Israel. Itulah remnant teologi. Sisa kan teologi sisa. Sisa itu kan bahasa Inggrisnya remnant. Siapa di sini yang sudah belajar tentang remnant teologi? Apakah Allah menolak seluruh orang Israel? Nah, ini jadi menarik. Karena muncul ayat ini ya, dikatakan Allah tidak menolak umat yang dipilihnya. Umat yang mana? PL loh. Paulus mundur ke belakang. Paulus katakan yang umat Israel itu Allah tidak menolak seluruhnya. Ada sisa yang memang mereka orang pilihan di dalam PL. Dan itu Paulus katakan. Dan itu terkait dengan covenant teologi. Jadi menarik. Jadi pengenalan itu bersifat amat pribadi, intim, ya kata intim tadi ya, dan mendalam. Bukan hanya pengetahuan kognitif, oida, tadi saya sudah katakan oida. Selain itu pengenalan Allah itu aktif dalam menyusun rencana keselamatan, ya, yang terpanggil sesuai dengan ketetapannya. Jadi kita melihat ini ya, sebab mereka yang telah dikenal itu yaitu dipilihnya dari semula. Itu new, ya. Itu proginosko, ya, dari semula ya. Mereka juga ditentukannya dari semula, predestinate. Roma 8 ayat 28 ayat 29 muncul predestinate, bukan hanya di Efesus pasal 1 predestinate, tapi di dalam Roma 8 ayat 28 29 muncul kata predestinate, ditentukan. Orang katakan dalam umum itu takdir, tapi beda dengan takdir ya. Ya. Hal ini menghantar kita pada kata kerja. Ya, kata kerja semula ortiso. Muncul lagi kata baru ya, kata kerja ortiso. Itu kata ortiso itu artinya menentukan. Nah, itu orang umum bilang takdir. Menentukan, menunjuk, menetapkan. Orizo, bukan ortiso ya. Orizo. Itu yang dia menetapkan, dia yang menentukan. Jadi semua dia. Makanya Paulus punya doksologi itu ya. Doksologi itu Roma 11 ayat 36 itu ya. Dari dia, oleh dia, apalagi itu. Pokoknya dia. Kata kuncinya di situ dia. Itu namanya doksologi. Kata doksologi kan dari dua kata, doksa dan logos. Doksa itu artinya kemuliaan. Arti bahasa Inggrisnya beautiful, artinya agung. Itu doksa. Dan dia di sini dikatakan ini menentukan, orizo menentukan atau menetapkan, orizo dari semula, pro. Jadi pro orizo itu artinya dari semula. Allah sudah menentukan atau Allah sudah menetapkan. Allah ini bukan seperti manusia yang mendadak menetapkan. Lihat aturan pemerintah berubah ya. Saya baru terima dari bidang akademis di STT Raya. Kalau sampai bidang teologi, sekolah-sekolah teologi untuk sementara kan ada di bawah Depak. Kalau dia pindah ke Mendikbud, wah itu jadi ramai. Ada aturan lagi terbaru. Itu Pak Reva.
Reva Mati Gula itu sudah kirim ke saya itu ya, ke semua dosen di STT RAI. Kalau ini dia akan beralih ke Mendikbud, itu Menteri Pendidikan dan Budaya, itu dosen akan kerja keras. Kerja keras itu buat laporan, banyak laporan ya. Hasil apa yang dia kerjakan, umpamanya buat jurnal, dia buat buku, itu harus dilaporkan. Setiap dosen harus dilaporkan dan itu ada nilainya untuk para dosen. Nah itu per semester itu harus dilaporkan. Saya sudah terima semua dari Pak Reva itu ya. Saya bilang, waduh, ini jadi dosen ini banyak mengerjakan kerja kerasnya banyak nanti ya. Harus banyak nulis jurnal, kalau bisa nulis buku, jurnalnya kalau bisa sampai ke taraf internasional itu ada penilaian plus ya. Jadi harus berbobot. Dan saya bersyukur ya ada di STT RAI karena pimpinannya itu Pak Deki Ngadas, itu beliau katakan jangan cepat-cepat tulis jurnal. Banyak orang mau cepat tulis jurnal tapi hasilnya tidak kualitas. Ya, yang penting saya buat jurnal. Yang penting saya jangan. Yang kedua, untuk tulis jurnal jangan rombongan, umpamanya 3 orang. Kalau bisa minimal 2 orang. Pak Deki katakan, jangan kemudian ada yang jadi pendoa syafaat. Artinya ada orang yang tulis jurnal, dia yang kerjakan mati-matian, yang duanya numpang nama di situ. Nanti kami jadi pendoa syafaat gitu ya. Hebat juga saya dalam mati. Pak Deki keras banget. Kalau saya orangnya senang nulis, senang penyelidikan kayak gini. Sebenarnya cepat saya buat jurnal, tapi saya tidak mau gegabah. Karena saya bisa salah, bisa terpleset. Mengajar kayak gini dengan menggunakan bahasa Yunani yang jelimet kayak gini, ini kalau saya terpleset habis kita semua. Ya, sehingga saya plan dan penuh dengan ketelitian. Ya, nah sekarang kita kembali ke sini ya, kembali ke laptop. Ya, oriso itu di depan oriso ada kata pro oriso. Pro itu sebelum, oriso itu artinya menetapkan atau menentukan atau menunjuk. Jadi keselamatan itu memang ada dari Allah. Ya, dia yang tetapkan itu. Dia yang tunjuk itu. Dia penentu, bukan kita. Gak ada andil kita. Dari kata-kata ini, apalagi ada kata pro, sebelum. Ya, penetapan sejak, semula berdasarkan pada, dan sesuai dengan rencana Allah. Dan pra pengenalan. Pra pengenalan ini kenal ya itu tadi ya, mengenal itu ginosko ya. Dari semula ditetapkan atau dipredestinasikan. Khusus itu di dalam Roma 8 ayat 29. Ya, jadi makin jelas atau kita makin pusing. Kadang kita pusing karena dengar bahasa Yunani banyak ya. Ini sudah berapa bahasa Yunani yang muncul ya. Ada proginosko dari kata ginosko ya. Tadi di atas sudah 2 lagi kata Yunani ya. Protesis sudah muncul. Sekarang ini muncul proginosko, sekarang proorizo. Ya. Artinya penetapan sebelumnya. Ini menarik ya. Jadi siapa yang tidak mengerti teologi predestinasi, dia akan gagal mengerti tentang soteriologi yang alkitabiah. Yang biblical, yang teologis, dia akan salah paham. Karena dia tidak mengerti ini. Sedalam ini loh. Ya. Di Hotman akan terjangkau. Kecuali di gereja Bapak Ibu itu, Bapak Ibu yang ikut pembelajaran ini, di dalam gereja mungkin ada PA. Ini bagus diberikan di PA. Ya. Apalagi kalau onsite bisa tanya jawab. Yang gini-gini saya pergi terbang ke Batam, pergi ke Manado, pergi ke Samarinda, pergi ke Jambi, mereka minta Pak Moses PA. Karena mereka tahu kalau saya ngajar pakai presentasi seperti gini, itu ditayangkan itu di layar itu ya, screen itu mereka bisa baca jelas. Saya jelaskan pelan-pelan, tapi di samping dari screen itu ada juga whiteboard di mana saya pakai pakai spidol kemudian menjelaskan kata-kata kuncinya supaya lebih jelas. Itu saya kerjakan di PA. Kalau di khotbah susah. Lebih baik di PA. Ya. Jadi saya anjurkan Bapak Ibu yang mau belajar
Bapak Ibu, nanti saya kirim bahan ini ya. Ini bisa menjadi pembelajaran untuk Bapak Ibu buat PA di gereja. Ya, tapi ya pakai kata Yunani ini memang ya, orang 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 kita orang Kristen ini begitu bahasa asli Alkitab muncul semua ngeluh, aduh bahasa asli lagi. Orang Muslim itu mereka gunakan bahasa Arab, banyak yang nggak ngerti tapi tetap digunakan, begitu ekstrim. Kita ini begitu Ibrani Yunani kita langsung teler semua, game over, aduh susah ya, kita mau yang gampang-gampang. Nah, sudah selesai. Yang khususnya tentang pro orizo ini sudah selesai. Sekarang berikut. Sekarang inilah pilihan. Istilah pilihan. Kata kerja pilihan itu dari kata eklegomai. Ya, kata kerja. Dan kata bendanya ekloge. Memiliki arah yang sama. Mewujudkan maksudnya menurut pilihannya. Roma 9 ayat 1. Mari baca Roma 9 ayat 1. Semua kita harus baca ya. Roma 9 ayat 1. Ayat 1 Tadi apa ada 11, free. Pak? Mari ayat satunya, tadi ayat 2. Oh, ayat satunya, Pak. Ya. Roma 9 ayat yang ke-1. Mari. Aku mengatakan 11 ya, Pak ya? Enggak, ayat 1. Roma Ayat 1. 9 ayat 1. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta, suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Udah, Pak, itu ayat yang ke-1-nya, Pak ya? Oh, itu salah ya. Ayat 11, benar. Ayat Harus ayat 11. 11. Ya. Tolong baca lagi ayat 11. Roma 9 ayat 11. Ayat 11. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Nah, itu ada kata penting tentang anak-anak itu belum melakukan yang baik atau yang jahat. Kemudian kata berikutnya, sebelum rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan. Ya, bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilannya. Ya, ada kata pilihan di situ juga, ya. Ini penting sekali Roma 9 ayat 11. Ini dua orang, ini PL. Ya, Paulus lagi teologi Paulus ini nyangkutnya banyak di PL ya. Nah, ini tentang siapakah ini di PL ya? Tentang Yakub dan Esau. Konteksnya itu kan. Nah, dan ini ada kata pilihan di sini Roma 9 ayat 11 ya, tadi salah ya. Kata eklogen protesis. Ada dua kata Yunani di sini ya. Protesis tadi kita sudah bahas di atas. Sekarang tentang eklogen itu pilihan. Pilihan itu protesis itu kan ditetapkan. Jadi pilihan itu sudah ditetapkan. Bentuknya saya cek di dalam The New Linguistic and Exegetical Key to the Greek New Testament itu orig. Ini yang menarik. Jadi predestinate, biblical. Jadi saya lihat dari bahasa Indonesia, tapi saya cek semua karena bahasa Indonesia kan tidak ada tense ya, bentuk waktu seperti teks asli. Di teks asli ada bentuk tensesnya, bentuk waktunya. Jadi kata eklogen protesis ini langsung disambung. Pilihan yang sudah ditetapkan. Siapa yang tetapkan? Allah sendiri yang tetapkan. Jadi kita lihat ya, Allah sendiri menetapkan. Saya sekarang beri kesempatan untuk yang belajar bersama malam ini untuk bertanya. Atau enggak saya habiskan di sini dulu ya. Ya ini pilihan tadi ya. Eklogen.
dan predestinasi merupakan dua istilah yang menunjuk kepada satu tindakan ilahi. Ia telah memilih eklegomai kita sebelum dunia dijadikan. Ia telah menentukan kita dari semula. Kata semula mempredestinasikan. Dari kata pro ortiso, Efesus 1 ayat 4-5. Ya, barangkali terpanggil sesuai tujuan Allah yang telah ia pilih atau kenal sebelumnya. Ya, proginosko tadi ya, kenal sebelumnya. Sebelum kapan? Sebelum dipredestinasikan dia sudah kenal. Roma 8 ayat 28-29 adalah kaum pilihan Allah. Kata Yunani yang muncul Roma 8 ayat 33 yaitu eklekton. Ekleton. Itu kata Yunani ya. Jadi kaum pilihan Allah. Ekleton. Pilihan. Ya, jadi lihat ya. Kata-kata ini eklegomai ya. Ada pro oriso. Nah, itu harus kita kuasai di sini. Ya. Oke, kalau sudah selesai saya beri kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya. 5 menit aja. Dua Shalom, orang Bapak. yang bertanya. Bapak saya ya. Mari tanya aja. Iya Bapak, ini yang kalau untuk doktrin ini saya percaya doktrin ini tentang doktrin predestinasi bahwa Allah yang memilih. Tapi ada yang saya pelajari itu dari salah satu tulisan hamba Tuhan itu mengenai orang Katolik yang mengenai baptisan anak yang masih dalam kandungan ibu itu. Katanya takutnya nanti kalau dia mati dalam kandungan, takutnya nanti dia tidak selamat, maka dibaptis semenjak masih ada dalam kandungan ibu. Dan kemudian juga Pak, ini mengenai itu juga terkait dengan anak bayi yang mati, lalu dikatakan apakah dia selamat atau tidak. Itu saja Pak dari saya. Ya, ini tentang satu bayi, masih bayi dalam kandungan, satu masih bayi dia mati. Tadi kan dibaca Roma pasal berapa? Pasal 11 itu ya. Ya. Pasal 11 ayat berapa? Tadi Kria juga yang baca itu ya. Tentang pasal 9 ya. Tentang dua orang itu, Yakub dan Esau. Iya Itu Pak, kan? Ayat 11 itu kan? Iya Pak, betul. Sebelum mereka melakukan baik dan yang jahat. Jadi sebelum ada perbuatan, Tuhan sudah tentukan. Atau Tuhan sudah pilih. Itu kan? Dua kata Yunani tadi kan? Eklegomai, satu protesis. Kemudian ada kata satu yaitu orizo. Jadi sebelum ada perbuatan, bayi sudah melakukan. Kalau kita belajar tentang bayi, itu ada di buku itu ada. Apakah bayi itu selamat? Bayi itu belum, kemudian dia mati, dia sudah melakukan perbuatan yang baik dan yang jahat? Belum. Sama Efesus 9. Kita baca ayat yang pasal 9, kita bisa baca ayat yang ke-6 terus ya, sampai ayat yang keberapa itu? 18. Baca itu. Ya, tapi ayat yang ke-11 itu menunjukkan sebelum dua orang ini melakukan perbuatan, Tuhan sudah menetapkan. Sudah menetapkan mereka. Sudah memilih mereka. Dan di sini kan jelas itu ayat yang keberapa itu ya. Ya. Ayat yang ke-13. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Ini split. Ada pemisahan. Itu haknya Tuhan, hak prerogatif. Dia mengasihi Yakub berarti Yakub pilih. Tapi dia membenci Esau, enggak dia pilih. Nah, itu mereka jelaskan sebelum mereka lahir kok, sebelum ada perbuatannya. Ya. Jadi kalau bayi itu dia ada di dalam kandungan kemudian dia mati, atau dia sudah jadi bayi kemudian dia mati, apakah dia bisa selamat enggak? Kalau kita lihat dari satu aspek dari
hamartologi itu dijelaskan kan? Ya, dijelaskan tentang apa? Dijelaskan tentang semua manusia sudah terhisap di dalam dosa Adam. Itu bukan dosa perbuatan. Itu dosa warisan. Itu ada di Roma 5 ayat 12 dan seterusnya. Coba baca Roma 5 ayat 12. Karena saya harus jawab, Krie punya pertanyaan, tidak boleh keliru. Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat yang ke-12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Siapa yang tidak berbuat dosa? Bukan dosa perbuatan loh ini. Ini dosa warisan. Itu dari satu aspek. Yang kedua, kalau dosa perbuatan, Bapak Ibu sudah punya anak, pernah orang tua ajar anak untuk berbohong, berdosa, pernah ada orang tua ajar, nah anak kamu buat dosa ya, ada seperti itu. Itu orang tua kurang ajar. Nggak ada orang tua model gitu. Agama apapun dia. Tapi mungkin memang ada orang tua seperti gitu. Dia ajarkan anaknya untuk jadi penjahat, sama seperti dia jahat. Tapi kalau orang tua bermoral, ya, dia tidak mungkin ajar anak menjadi jahat. Tapi anak kok bisa berbuat jahat? Itu menunjukkan ada dosa warisan yang melekat dalam diri anak itu. Sehingga manusia tidak mampu untuk berbuat baik, berbuat jahat. Dan itu sudah tertulis di dalam Kejadian pasal 6. Allah menilai manusia kecenderungannya berbuat jahat. Yang muncul di situ jahat itu kata ra'a. Kata jahat dalam bahasa Ibrani itu banyak ya. Ada berapa kata jahat dalam bahasa Ibrani? Pengertian spesifiknya. Tapi yang muncul di dalam Kejadian pasal 6 itu ra'a. Ra'a itu artinya melakukan perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Kalau bicara perbuatan berarti ini moral. Tingkah laku kan, itu moralitas. Ya, bagaimana dosa perbuatan dengan dosa yang di hadapan Allah itu secara teologis itu dikorelasikan, diintegrasi. Itu juga harus belajar. Ya. Harus belajar itu. Jadi ke pertanyaan Kria saya sudah menjawab tadi ya. Sudah jawab ya, bahwa pemilihan Allah bukan terkait dengan pokoknya dia sudah jadi manusia, dia bayi, kemudian dia mati, belum ada dosa perbuatan. Kalau dia masuk di dalam kategori dia dipilih, dia pasti selamat. Kalau dia tidak masuk dalam, ini kan predestinasi ganda, dia tidak dipilih, dia nggak selamat. Dan itu semua yang menentukan siapa? Bukan dia masih bayi. Bukan orang tuanya, bukan. Allah yang menentukannya. Kalau mau belajar lebih dalam lagi, aduh, saya mau tambah lagi ya, satu bagian saya tambahkan ya. Manusia dulu itu tidak dilahirkan Adam dan Hawa. Tapi setelah dia, itu Allah memberkati kandungan dari Hawa itu kan. Kemudian perintahkan beranak cucu lah. Ya. Itu hasil beranak cucu dari mana? Nah, coba lihat. Mazmur 139. Ini hal-hal yang kadang tidak terjangkau ya. Mazmur 139. Nanti kita kaitkan dengan dosa tadi. 139. Ayat 13. Ketika dalam kandungan siapa yang kerja? Itu Mazmur pasal 139. Ayat yang ke-13 dan ayat 14. Mari salah seorang baca. Ayat 13 sampai 14 ya Pak ya? Ya. Ayat 13, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Itu ayat yang ke-14 itu respon. Respon itu terhadap pengertian dari pemazmur. Dalam hal ini Daud. Daud katakan dia lahir itu ada membentuk buah pinggangku. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Itu tangan siapa yang membuat itu? Itu tangan Allah.
Kalau Anda sudah perintahkan di dalam Kejadian pasal 1 kan, waktu sudah Adam dan Hawa itu diperintahkan untuk beranak cucu. Itu ada kalimat perintah imperatif, dan Allah memberkati. Allah memberkati itu barakah, itu bahasa Ibraninya. Barakah itu kalau orang Muslim bilang barokah. Kita dari kata barakah. Itu kan serumpun toh, bahasa serumpun semistik. Itu barakah, Allah memberkati. Kalau Allah tidak berkati, nggak ada mampu. Tidak ada kemampuan untuk beranak cucu. Allah perintahkan beranak cucu, dan Allah memberkati itu laki-laki dan perempuan ketika mereka berhubungan seks di dalam kekudusan Allah. Waktu itu kan belum ada dosa. Allah berkati. Allah berkati itu, barakah itu artinya Allah memberi kemampuan, dan Allah ikut campur waktu dia ada dalam kandungan. Itu sperma dan ovum ketemu, itu Allah yang kerja. Sehingga muncullah Pak Dharma, Pak Anton, saya, dan semua yang pernah lahir. Habis itu setelah dibentuk, diciptakan, itu kan kita sudah melalui proses itu kan. Dua orang tua, proses seks. Tapi sayang iblis merusak. Seksiologi ya. Itu tema tesis saya tentang seksiologi. Jadi kita lihat ya. Tadi Saudara Kri itu menanyakan tentang apakah bayi itu dipilih. Itu misteri ya. Karena pilihan itu misteri, kita nggak tahu. Allah tidak katakan kita, itu loh yang saya pilih. Yang sana enggak. Tapi yang di dalam Alkitab ada contoh. Predestinasi ganda tadi dalam Roma pasal 9 tadi, tentang Yakub dan Esau. Itu ada contoh. Predestinasi ganda. Ya. Jadi kita lihat di sini ya. Ada lagi satu yang mau tanya? Saya, Pak. Ada tanya, Pak. Ya, mari Mau silakan. tanya, Pak. Siapa ya? Ini siapa duluan? Don Roni dulu, Pak. Mau tanya, Pak Moses. Iya. Mari John Ron. Kalau Allah sudah menentukan dari semula, dari permulaan zaman, berarti Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, dia sudah tahu sebelumnya itu, Pak. Berarti dia pencipta dosa lah. Nah, itu seperti pertanyaan saya waktu saya menyerang dosen saya Troget Buker, orang Jerman, ketika dia ngajar PL. Semua saya limpahkan kesalahan itu ke Allah. Itu karena kan hanya tahu dari satu aspek, bahwa Allah punya the attributes of God, yaitu Allah punya sifat Maha Tahu. Saya tanya ke Troget Buker, Allah sebelumnya sudah tahu bahwa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Mengapa Allah siapkan? Allah menciptakan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Allah taruh pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Itu kan Allah menjebak. Yang ketiga, mengapa Allah biarkan ular itu menggoda Adam dan Hawa? Itu pertanyaan saya ke dosen saya yang ahli bahasa Ibrani. Ya, bahasa-bahasa semistik. Saya tanya beliau. Beliau apa jawabannya beliau? Enak banget. Itu kan pikiranmu. Kamu ciptaan bisa menilai pencipta dan menyalah-nyalakan pencipta. Kalau sampai Allah salah, dia bukan Allah. Dia termasuk setan juga. Wah, langsung down. Nanti itu kita belajar di dalam The Providence of God. Nanti Pak John pelan-pelan ya. Jadi saya tidak langsung menjawab tuntas. Tapi saya sudah memberi gambaran karena pertanyaan saya itu seperti Pak John. Ya, dan itu saya tanya waktu saya sedang kuliah dulu. Tapi sekarang saya kan sudah banyak pengalaman, sudah banyak baca buku, banyak buat penyelidikan ya dalam teks-teks asli, ya dalam teologi sistematika, tulisan para pakar. Saya baru sadar bahwa itu kan saya ciptaan mau menilai pencipta. Bisakah ciptaan dengan pikirannya yang kecil yang diciptakan Allah, bagian dari kehidupan seutuhnya sebagai seorang manusia, Allah menciptakan pikiran di dalam diri manusia itu. Itu bisa menilai Allah yang the big, sebesar dan absolut, sesempurna itu. Tidak mungkin. Itu dulu Pak John ya.
tapi pelan-pelan. Nanti di teks-teks di bawah lagi saya ada penjelasan sedikit, tapi itu bukan gambaran seutuhnya. Karena itu kita harus hubungkan antara tentang predestinasi dengan the providence of God. Itu kita hubungkan ke situ. Baru di situ kita tahu semua, terbuka semua di situ. Jadi bertahap Pak John ya. Tadi ada Bu Marta muncul. Ya Pak, shalom Pak. Mari shalom, silakan Bu. Ini Pak, setiap tindakan kita itu kan udah dipredestinasikan. Apakah Alkitab itu menjelaskan mekanismenya Pak? Apakah Tuhan menentukan secara total dan terperinci, maka kita melakukan suatu penetapan itu. Jadi kayak Tuhan udah nentuin yang terperinci dan secara total apa yang akan kita lakukan. Jadi kan selama ini ada orang yang katanya reform saya temui menjelaskan bahwa predestinasi itu adalah bagaimana Tuhan menentukan setelah melihat kemungkinan-kemungkinan mana yang kita mungkin aja lakuin. Baru Tuhan menentukan dari situ, dari pilihan-pilihan yang mungkin kita lakukan. Tapi saya kemudian tahu bahwa itu konsepnya namanya Molinisme ya Pak ya. Bagaimana Pak penjelasannya dan bagaimana menjelaskan orang yang melakukan dosa dalam konsep predestinasi? Ada free will di situ. Itu terkait dengan free will nanti. Dan nanti saya sangkutkan itu dengan hyper Calvinist. Tadi pagi saya sempat singgung ketika saya ngajar di S1 di dalam apologet, itu Van Til menuliskan tentang Kristen membatasi. Dan di situ muncullah yang tentang konsep teologi dari Calvin, saya gabungkan itu ya. Calvinist, Reform, kemudian Hyper Calvinist, kemudian saya ngajar teologi Armenian, tapi di dalam konteks apologetika. Jadi perdebatan antara Calvin yang diwakili oleh Cornelius Van Til dan Hyper Calvinist. Bagaimana cara berpikir Hyper Calvinist? Kemudian bagaimana cara berpikir Armenian? Itu saya jelaskan tadi. Ya, ada materinya ada di saya karena itu kan saya presentasikan tadi pagi ketika saya mengajar semester 8. Ya, dengan tema yaitu kekristenan yang membatasi. Ya, yaitu firman Tuhan itu menjadi batasan. Ya, kita tidak boleh melampaui firman Tuhan, seakan-akan kita melebihi Allah. Itu kan pikiran-pikiran Allah. Makanya Paulus katakan 1 Korintus pasal 2 ayat 16, kami memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu ada di dalam seluruh Alkitab. Yang dia singkapkan bagi kita, apokalupto. Nah, kalau kita berpikir melampaui itu pikiran kita yang error. Seakan-akan kita lebih mengerti dari Allah, seakan-akan kita lebih besar dari Allah. Dan secara spesifik, kembali saya harus katakan kita belajar berproses. Dan untuk yang seperti itu, kita nanti belajar di dalam konsep predestinasi dan free will. Bagaimana ada kehendak bebas? Apakah memang kehendak bebas ada? Atau kehendak bebas yang bagaimana? Ada yang orang katakan itu kehendak pilihan. Karena ada dua pengaruh. Ada pengaruh yang dari Allah, jangan kamu makan buah itu, tapi pengaruh dari ular. Ya. Nah, dua ini pengaruh dan manusia ada di tengah sehingga dia harus memilih. Dan manusia pertama yaitu di Taman Eden, dia memilih ular. Tapi ada orang katakan itu kehendak bebas. Ada itu kehendak pilihan. Ya ada macam-macam ya. Nah, nanti itu dijelaskan di situ. Ibu Marta ya. Jadi bertahap kita pelajari. Jadi ada dua pertanyaan dari John Roni, saya belum jawab tuntas, tapi saya sudah memberi gambaran. Juga dari Ibu Marta, saya sudah beri gambaran. Tapi kita belum belajar sampai ke situ, tapi akan ke situ. Ini baru pertemuan ketiga kan? Nah, kita 8 kali pertemuan. Ya, supaya Bapak Ibu belajar tuntas. Sehingga pertemuannya seperti kita kuliah, benar-benar kuliah ya. Pembelajaran-pembelajaran yang saya beri benar-benar seperti ruang kuliah di teologi. Ya, ruang kuliah S1. Malah orang yang
lain katakan yang Bapak ngajar itu bukan ke S1, Pak. Itu program NTH Bapak sudah ngajar. Padahal ngajar untuk orang umum. Ya. Nah, ngajar itu, ya. Saya ngajar hal-hal yang lebih bersifat spesifik. Oke ya, jadi saya sudah menjawab. Saya teruskan dulu ya. Ini bagian-bagian terakhir malam ini ya. Ada masih panjang ke bawah ya. Rencana Allah berdampak pada pengalaman nyata kaum pilihannya. Ya. Dampaknya ada. Apa dampaknya? Dampaknya apa? Saya mau berikan ayat firman Tuhan ya, kalau saya tidak pakai dasar. Ini karena di dalam bagian ini kan ini kan ini referensi yang saya kutip. Ya, dikatakan berdampak pada pengalaman. Ya. Nah, sekarang saya bacakan. Baca Roma pasal 7. Mari buka Roma pasal 7. Pria, tolong bacakan. Untuk ngerti dampaknya, lihat dari mana. Roma pasal 7. Satu ayat pendek. Ayat yang ke-20 Roma pasal 7. Bukan Roma, sorry. Matius. Saya karena dengan Roma jadi Roma terus. Ya ini otaknya lagi blank kadangnya. Matius pasal yang ke-7 ayat 20. Menarik. Silakan. Matius pasal 7 ayat yang ke-20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Mau kenal orang pilihan itu dari mana? Salah satu karpos. Buah. Bahasa Yunaninya kan karpos. Bahasa Inggrisnya fruit. Itu hasil. Kita lihat hasil dalam kehidupannya. Perilakunya, argumentasinya, cara berpikirnya. Itu semua hasil dari hidupnya. Itu disebut dengan buah. Nah, jadi ketika murid-murid bingung, ini konteksnya ya, ada pengajaran sesat, ada heresi di situ pada zaman Yesus berinkarnasi. Ada nabi-nabi palsu di situ. Kemudian mereka datang kepada Yesus bertanya, kemudian karena mereka nggak tahu, Yesus memberikan jawaban. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Apa maksudnya buahnya? Dari kehidupan pribadinya secara moral, dari cara berpikirnya, ya, karena di situ di dalam pasal dikaitkan lagi mulai ayat 21 itu semua orang yang pelayanan, tapi kemudian ditolak oleh Yesus. Ya, semua mereka ditolak. Ada 3 golongan di situ ya. Coba baca Kri ayat 21, ayat 22, ayat 22 aja. Satu ayat aja. Silakan baca. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23 terus. Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan. Semua demi nama Tuhan. Bernubuat demi nama Tuhan. Iya kan? Ayat 22 ya. Pakai nama Tuhan. Mengusir setan demi nama Tuhan. Melakukan mujizat semua demi nama Tuhan. Tapi Tuhan katakan nya kamu. Ayat pembandingnya ada. Roma pasal 10 ayat 2 dan 3. Orang yang pelayanan. Sama ini kan pelayanan semua demi nama Tuhan. Yesus sendiri menolak dan Yesus cap mereka itu pembuat kejahatan. Mereka itu orang-orang yang terjun dalam pelayanan. Bukan orang-orang di luar Kristen. Bukan hanya menjadi orang awam biasa yang hadir di gereja. Ini mereka sudah pelayanan. Pada akhir zaman itu kata pada masa akhir itu kata eskatos, jadi akhir zaman. Jadi konteksnya harus akhir zaman. Nah, kita masuk ke dalam akhir zaman. Ya. Jadi Yesus katakan, tolak. Karena dari buah. Buah apa? Buah pikirannya. Buah kehidupan moralnya. Fruit tadi, karpos.
Itu semua buah, nyangkut buah ya, buah dalam kehidupan perilakunya, buah dari konsep pemikiran itu kemudian ditularkan kepada banyak orang, mungkin melalui khotbah, mungkin melalui seminar, dan lain-lain. Itu dia heresi dia. Karena tema yang diberikan dalam perikop ini kan pengajar sesat, pengajaran sesat. Tapi mereka masuk dalam gereja. Itu mengerikan. Ya. Jadi ini, saya jelaskan ini. Ada pengalaman ya, kaum pilihan. Harus ada pengalaman, harus ada bukti. Buah. Ya, itu buah roh, bukan buah dari kemampuan diri sendiri. Itu buah roh, itu artinya dikerjakan oleh roh yang sudah tinggal forever, selama-lamanya dalam hidup orang itu. Bukan dikerjakan oleh sifat sarkinois atau sifat daging dia, tetapi oleh Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam dia. Ya. Nah, sekarang saya lanjutkan. Kedaulatan kehendaknya bukan menyingkirkan, melainkan memasukkan iman manusia. Inilah cara yang diambilnya untuk mewujudkan rencana keselamatannya. Ya, jadi iman itu ditanamkan di dalam umat orang pilihannya. Itu iman ditanamkan. Ya, itu jelas di dalam Efesus ya. Dianugerahkan, diberikan atau ditanamkan, itu iman yang ditanamkan, diberikan secara cuma-cuma. Ditaruh di dalam diri, di dalam hati orang pilihan. Itu ya. Rencana keselamatannya ya. Yang ditetapkannya untuk menyambut anugerah keselamatannya. Ini responnya. Itu Efesus 2 ayat yang ke-8 kan itu tentang iman. Itu bukan hasil perbuatan diri orang Kristen, tetapi itu anugerah. Ya. Karena rancangan Allah ini umat harus memegang hidup kekal yang untuknya mereka dipanggil. Jadi kita yang dipilih ini dipanggil untuk apa? Hidup kekal. Artinya apa? Bersama-sama dengan Yesus, bersama-sama dengan Allah Bapa dan Roh Kudus, Allah Tritunggal di sorga. Itu 1 Timotius 6 ayat 12. Itu menarik. Coba tolong Pri baca 1 Timotius 6 ayat 12. Tapi tadi Efesus 2 ayat 8 tentang iman ya. Itu bukan hasil perbuatan kita. Ya, mari 1 Timotius 6 ayat 12. 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Kita kan sudah diselamatkan. Dipilih sebelum dijadikan. Tugas kita bukan meleha-leha, santai-santai. Kata bertanding itu pergumulan. Agon. Ada 2 kata Yunani ya, tentang konflik atau pergumulan. Itu agon, agonisomai. Mengapa dikatakan bertandinglah? Itu ada kalimat perintah di situ, imperatif. Kita harus bertanding. Dengan siapa? Dengan diri kita sendiri. Karena di dalam diri kita itu masih ada yang disebut sifat sarkinois, sifat daging. Dan sifat daging itu bisa mendukakan Roh Kudus. Itu kan di Efesus. Jadi ada Roh Kudus, kita dukakan Roh Kudus. Artinya mendukakan Roh Kudus apa? Artinya Roh Kudus tidak bekerja. Yang bekerja apa? Sifat kedagingan kita. Dan itu pergumulan Paulus. Paulus katakan di dalam Filipi, aku belum sempurna. Dari aspek keselamatan, Yesus sudah tuntaskan, ultimate. Bahasa akademis teologisnya itu ultimate. Sudah finish. Ya, proyek Yesus itu sudah selesai. Ya, 2000 tahun yang lalu dia kerjakan 1 kali. Sudah selesai dia katakan. Soternya beres. Tapi di dalam kehidupan real kita selama kita hidup di dunia ini, kita masih bergumul nggak? Itu yang dijelaskan oleh Chamberlain, Prof. Chamberlain. Kita dalam teologi Paulus ya, dia katakan tentang pribadi manusia Kristen ini, kita masih bergumul. Dia ambil dari mana? Dari teologi Paulus. Ada agon, agonisomai. Agon itu konflik di dalam diri kita. Ya, kadang kita ingin melakukan yang baik. Ya, kadang kita melakukan sesuatu yang keliru. Saya mau tanya, pendeta bisa keliru nggak?
pendeta bisa jatuh dalam dosa nggak? Masih bisa. Tapi bukan dosa yang membuat pendeta jatuh, bukan dosa yang mendatangkan maut, yaitu menghujat Roh Kudus. Wah, saudara, kalau saya mengajar tentang menghujat Roh Kudus, nanti saya ajarkan itu di dalam predestinate ya. Saya kaitkan ya, mengapa orang yang menghujat Roh Kudus, apakah mereka dipredestinasikan atau tidak yang menghujat Roh Kudus? Karena yang menghujat Roh Kudus pasti tidak selamat. Oh, itu menarik. Itu saudara, kita harus kaitkan itu tentang konsep pneumatologi Roh Kudus dengan soteriologi dan kristologi. Ya, tiga itu kita kaitkan ya di dalam predestinasi. Ada soter, itu bagian dari predestinasi. Tapi orang Kristen kan masih bergumul. Iya kan? Dengan kehidupannya masa kini, selama dia hidup dunia ini, dia tetap bergumul, agonisomai. Nah, apakah orang yang sudah Kristen itu bisa murtad? Apa sih artinya murtad? Itu juga harus diajarkan tuntas. Kalau enggak, sedikit-sedikit, kamu murtad, kamu murtad. Kamu, ya, yang bilang kamu murtad itu Alkitab atau diri kita sendiri? Atau orang tertentu? Standar yang dia katakan kamu murtad itu presupposisi personal dia, atau itu presupposisi biblical? Itu jadi pertanyaan. Jangan memurtad-murtadkan, mencap orang murtad, segampang itu. Kalau dia orang pilihan, bisa hilang dia enggak? Saya mau tanya, Daud jatuh nggak? Jatuh, Pak. Out dia. Daud out nggak? Tidak, Pak. Tidak. Salomo jatuh nggak? Jatuh, Pak. Itu dosa moralnya mengerikan ya, seks, punya banyak gundik. Tapi pilihan enggak mereka? Pilihan, Pak. Abraham jatuh nggak? Jatuh, Pak. Dalam tanda kutip ya, gara-gara Abraham. Ya, muncul itu yang ular tangga, bukan tetangga ya. Saya pakai kalimat plesetan ya. Keturunan Ismail itu muncul ya. Kita kan dari Ishak, garis kalau kita lihat ya, benang merahnya garis keturunan itu ya. Itu gara-gara siapa? Abraham. Karena dia kompromis dengan janji covenant ya, tentang janji Allah dari anak ya, dari keturunanmu. Keturunan dari siapa? Maksudnya keturunan yang dalam perspektif Allah itu dari Sarai. Tapi karena lama itu janji itu belum kairos, kalau saya pakai bahasa teologis, belum waktu Tuhan, dia potong. Dia rundingan sama Sarai. Sarai sudah umur, tidak mungkin janji itu tergenapi. Di situ mereka alpa. Dalam memahami covenant of God, mereka alpa di situ. Allah tetap menggenapi di dalam waktu dia. Saya dalam tanda kutip peristiwa Abraham itu, Abraham coba membantu Allah. Memang kita ini manusia bisa bantu Allah. Siapa kita bisa menolong Allah? Allah lama janjinya belum digenapi. Sudah tidak mungkin. Nah, mengapa? Ya sudah mati haid. Usia berapa Sarah mengandung? Nggak mungkin. Tapi kalau ada janji Allah, janji is janji Allah. Itu harus belajar covenant theology aja sih. Gagal kan Abraham. Tapi di dalam Ibrani kan muncul namanya di tokoh-tokoh iman. Daud muncul tokoh-tokoh iman. Bukan berarti mereka sempurna, tidak. Ternyata mereka jatuh. Nah, itu bagaimana kejatuhan itu terkait dengan predestinate. Itu menarik bahas-bahas seperti itu. Gereja enggak pernah khotbah gini ya. Yang saya ungkapkan, gereja enggak pernah khotbah. Gereja sekarang khotbahnya para pragmatis semua tuh gereja. Sangat pragmatis. Hamba Tuhannya malas sekali belajar ya. Saya sering kali kalau dalam ruang kuliah ya, khususnya di mahasiswa S1, S2, itu saya katakan, Anda jangan seperti itu lagi. Anda harus belajar sungguh-sungguh. Ini kebenaran absolut, jangan main-main. Ya, capek. Ya, harus ada harga yang dibayar. Ya. Jadi kita lihat itu ya. Ini sangat-sangat penting. Ya.
Nah, sekarang kita terus. Meski perikop ini khususnya, ini berbicara tentang hadiah surgawi. Itu Filipi 1 ya, pasal 3 ayat 1, kemudian pasal ayat 13 ayat 14. Ya, itu berbicara tentang the future. Bandingkan itu ya. Yang dipilih itu dia pasti ke sorga. Ya. Tujuan Allah meliputi seluruh pengalaman Kristen. Karena ia telah memilih kita agar kita kudus. Nah itu. Dan tak bercela di hadapannya. Itu Efesus. Pasal 1 ya, ayat 4. Kita ini adalah hasil karya Allah. Diciptakan Kristus, Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Itu Efesus pasal 2 ya. Itu ya, ayat 10 ya. Ada kata diciptakan. Diciptakan di sini itu lahir baru. Bukan berarti Allah menciptakan kita jadi manusia seperti Adam. Bukan. Kata diciptakan itu generation. Lahir baru itu ya. Ya, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ini ada kata sebelumnya lagi di sini. Dalam kekekalan. Aurit sebelumnya. Jadi apa yang kita lakukan sudah ada persiapkan sebelumnya. Kepada orang-orang pilihannya. Ya. Sesuai tujuan anugerahnya sendiri. Allah menyelamatkan dan memanggil kita hidup kudus. Kembali lagi ini ya. Itu ayat-ayatnya. Proses ini mencapai tujuan yang telah ditetapkan dari semula. Karena Allah yang bekerja. Allah yang punya program di dalam diri manusia. Dan Allah tidak jauh dari dalam diri manusia yang dipilih. Allah taruh Roh Kudus kan? Forever. Kita bisa mendukakan Roh Kudus, tapi Roh Kudus tidak pernah keluar dari diri kita. Dia tinggal tetap selama-lamanya. Itu di dalam Yohanes pasal 14. Nggak ada Roh Kudus masuk keluar. Nggak ada. Ya, saya dengar dari pengkhotbah terkenal yang saya pernah diundang sama mertuanya untuk ngajar di gerejanya. Dia masih muda ya. Waktu saya ngajar di gerejanya itu, dia belum muncul karena dia menantu. Tapi sekarang dia, wow, gerejanya besar sekali di Surabaya. Puluhan ribu jemaat. Ya, saya diundang untuk mengajar di situ. Ya. Dan mereka tidak mengerti tentang ini. Ya. Jadi telah ditetapkan dari semula. Pada saat Allah memuliakan umatnya dan membuat mereka itu ya seperti dengan gambaran anaknya. Ya, 1 Korintus 2 ayat 7, 2 Korintus 3 ayat 18. Jadi kita lihat ini ya. Ini hal yang sangat penting. Kita tinggal berapa waktu? Suara saya makin habis. Karena pagi saya ngajar. Sore ini saya ngajar. Ya, suara saya makin menurun. Itu kasnya saya yang menurun. Tenggorokan itu capek. Saya pikir ada minum. Ya, sekarang kita masuk tanya jawab aja. Kita sampai di sini ya. Nah, nanti kita lihat tentang konsep itu. Coba nanti besok penebusan minggu depan ya. Ada yang mau tanya atau ada yang mau beri input? Memberi masukan, silakan. Mau tanya Pak Moses, Iya Pak John. kira-kira kalau orang nggak percaya predestinasi selamat atau nggak Pak Moses? Dia mungkin dari segi epistemologi pengetahuan dia belum sampai di situ. Dia belum mengerti. Kita kan nggak tahu dia masih hidup. Tapi waktu dia hidup dia pada masa yang kita lihat dia belum mengerti tentang predestinasi. Kalau Roh Kudus bekerja ada di dalam dirinya menetap forever, ya dia tinggal tetap. Roh Kudus akan menuntun dia untuk sampai ke sana. Ya, kalau dia sampai ke sana dia pasti mengerti tentang ini bagian dari soter kan penting keselamatan ini ya. Ini penting sekali. Makanya saya ngajar ini, saya memilih begitu banyak tema, saya ngajar ini bagian dari soter. Ya. Nah kalau dia tidak percaya itu sama dengan dia tidak percaya Kristus. Ya, tidak percaya kepada Roh Kudus. Walaupun dia Kristen dan dia katakan saya masuk gereja rajin. Tentang masalah pemahaman
teologi bukan karena kamu masuk gereja, bukan. Terlalu banyak orang di dalam gereja. Ya. Banyak yang terpanggil, sedikit yang apa? Banyak yang apa? Betul ya? Apa? Banyak yang terpanggil, Banyak yang sedikit terpanggil, sedikit yang sedikit yang terpilih. terpilih. sedikit yang apa? Terpilih. Nah, Terpilih. itu kalimat itu apa itu? Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Itu kalimat seperti apa? Itu harus dipahami di dalam konteks teologis atau biblical. Ya. Jadi itu. Ada yang mau tanya atau mau beri masukan? Bapak, Silakan. Baik, Pak. Izin, mungkin saya ada, ini sebenarnya bukan pertanyaan, tapi mungkin sharing. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri, saya Ance, posisi sekarang di Timika, Papua. Uh, Eh, Ya, puji Tuhan. Tadi Silakan. Bapak bahas tentang predestinasi, terus menyebut buah. Ini ada hal yang mau saya pertanyakan karena eh, misalnya begini, bukan misalnya Pak, tapi ini memang kenyataan yang saya lihat bahwa latar belakang kehidupan misalnya ada hamba Tuhan yang eh, sudah pelayanan sejak muda sampai tua, terus punya anak-anak begitu. Tapi ketika anak-anaknya bertumbuh itu malah mereka tidak hidup seperti orang tuanya begitu. Jadi misalnya ada yang terikat zinahan dan itu seperti pembiaran. Saya pikir ini kan agak aneh karena ini kan orang tuanya itu pelayanan dari muda sampai tua, tapi kok ada anak-anak di antara anak-anaknya itu yang hidupnya tidak tidak apa benar begitu di hadapan Tuhan. Dia ini menyangkut pertanyaan menyangkut buah ini Pak. Misalnya kan kalau saya juga kan seorang ibu punya anak-anak. Yang saya harap bahwa bukan saya saja yang mengenal Tuhan, tapi anak-anak saya juga. Tapi kalau seperti yang saya ceritakan tadi, menurut Bapak bagaimana begitu? Itu saya Ini terima pertanyaan. kasih. Ya, oke. Ya, sudah malam sekali ya di Papua ya, karena beda 2 jam. Ya. Jadi kalau atas pertanyaan ini, kalau kita belajar tentang predestinate yang terkait dengan soter, itu keselamatan kan bersifat personal. Bersifat sangat pribadi loh. Panggilan Allah itu kan personal. Tadi saya sudah tunjukkan itu ya. Di dalam bahasa asli itu kan singular. Person singular. Itu bersifat pribadi loh. Jadi nggak ada keselamatan istilahnya boncengan. Ada memang di Kisah Rasul, satu dipanggil seisi keluarga. Nah, itu hati-hati tafsir itu, ya. Karena kalau nanti itu tabrakan antara satu ayat dengan ayat yang lain, itu nggak boleh berkontradiktif, tidak boleh bertabrakan ayat-ayat itu ya. Nah, jadi itu yang di Kisah Rasul itu pengalaman, ya, fenomena, pengalaman di dalam satu keluarga. Tapi itu tidak harus menjadi doktrin. Yang menjadi doktrin itu bahwa panggilan itu di dalam teks bahasa asli itu sifatnya personal. Pilihan itu bersifat personal. Pribadi, berarti bukan kita. Kita mengasihi anak, adik saya masuk seberang. Ya, saya sudah minggu kemarin kalau tidak salah saya beri kesaksian ya. Masuk ikut seberang karena adik istri saya ke seberang juga. Tapi kita kan tidak tahu, ya. Nanti ada waktu kairos, waktu Tuhan, mereka kan bisa berubah. Kalau mereka pilihan, mereka pasti akan balik. Mau lari kemana? Itu Mazmur berapa ya? 139 ya, Daud katakan, kemana aku akan pergi dari hadapan? Ya, mau masuk ke lubang tikus pun, mau masuk ke lubang yang paling kecil pun, Allah akan kejar kita karena memang pilihan. Itu PL sudah tulis itu Daud. Tapi kalau bukan pilihan kita tidak bisa gugat Allah. Kita tidak tahu. Ya, itu contohnya. Contohnya apa? Yakub dan Esau. Itu ada contoh tadi yang di PL itu kan. Allah memilih ternyata hanya Yakub. Esau aku benci. Ya,
Itu kan contohnya itu. Tapi kita tidak mengerti. Itu kan saya bilang tadi ya, itu predestinate, itu mysterion, misteri Allah. Ya, misteri Allah. Kita hanya bisa lihat dari buahnya lah. Tadi Roma pasal 7. Matius pasal 7 tadi. Ayat 20 ya. Ya, ada buah. Jadi itu jawaban saya. Mereka bisa kelihatan hilang. Malah orang menikah dengan orang seberang, satu kali dia balik, dia jadi percaya. Nah, itu pengalaman saya di gereja. Pendeta yang kakak tingkat, ya dulu di dalam sekolah, dia kakak tingkat saya jauh, dia lebih dulu jadi pendeta. Dia pindah ke seberang, masuk Muslim. Tapi di dalam waktu Kairos, dia balik. Akhirnya saya beri ruang untuk dia pelayanan di gereja yang saya gembalakan. Ini pengalaman, satu ibu, ya pinter dia. Dia pergi menikah sama orang Muslim, masuk agama Muslim. Semua orang bilang, wah hilang dia. Di dalam waktu Kairos, dia balik dan dia sungguh-sungguh pelayanan. Masih hidup sampai hari ini. Itu kakak tingkat saya ya, satu alma mater. Ya, dia balik. Jadi itu misteri itu. Kadang kita melihat dengan mata yang terbatas ini, aduh, seperti ini ya, kita kaget-kaget. Tapi kalau memang dia pilihan, dia mau lari kemana? Saulus yang sangat jahat. Masih beragama, iya. Percaya Alkitab, iya. PL dia percaya. Hebatnya dia. Makanya dia masuk di Sanhedrin. Di Kisah Rasul 9. Itu waktu Kairos untuk dia menjadi Paulus. Dari Saulus menjadi Paulus. Itu waktu Kairos. Orang sejahat apapun kalau dia pilihan. Mau lari kemana? Nggak bisa. Tapi kalau dia enggak pilihan. Ya sudah, sama seperti Esau itu. Di dalam Roma pasal 9. Memang itu predestinasi ganda. Jadi itu jawaban saya terhadap Ibu Ance ya. Dan terima kasih jauh dari Papua mau belajar bersama malam hari ini ya. Jadi kita lihat ini sangat penting. Ya. Oke, kalau masih ada pertanyaan? Satu aja, Pak. Oke. Bapak, ini cuman saya mau menanyakan tentang, kan kita punya saudara-saudara sebelah, maksudnya khususnya kan Katolik, kenapa mereka menekankan iman plus perbuatan? Yang seperti tadi saya katakan tuh Pak, dengan mereka mau berusaha seperti tadi membaptis anak masih dalam kandungan ibu supaya takutnya kalau dia mati nanti dia tidak selamat. Kenapa mereka tidak percaya tentang doktrin predestinasi ini? Ya mereka belum percaya karena mereka tidak belajar sampai situ. Belum waktu Kairos mungkin bagi mereka. Kalau mereka sudah tahu waktu Kairos, ngapain ada kekhawatiran? Ya, harus melangkah dengan iman, bukan melangkah dengan khawatir. Sehingga mereka mau mempercepat, ya. Masih dalam kandungan sudah dibaptis. Memangnya konsep baptisan itu sejak dalam kandungan, kah? Itu kan melenceng dari firman Tuhan, toh? Karena ini masalah interpretasi firman Tuhan, itu yang bahaya. Jadi harus back to the Bible, kembali ke Alkitab. Alkitab harus menjadi standar utama dan kita harus tunduk mutlak kepada kebenaran firman Tuhan. Itu paling penting. Oke, Kria ya. Satu lagi Pak Moses. Wow. Pak John nih, semangat ini. Terakhir ya, Satu lagi, terakhir. Pak. Karena sudah jam 9. Mari terakhir. Ya, satu lagi Pak, ini tadi kan soal menghujat Roh Kudus Pak Moses. Menghujat Roh Kudus, apakah menolak bahasa roh itu menghujat Roh Kudus Pak Moses? Bahasa roh sekarang itu di gereja-gereja Pentakosta, Karismati itu menghujat Roh Kudus enggak itu Pak Moses? Kalau kata menghujat Roh Kudus kan bukan seperti itu. Itu harus menghujat itu terkait dengan soteriologia keselamatan itu. Itu Roh Kudus itu dalam Yohanes 14 ayat 16 itu berbicara tentang dia menginsafkan dunia akan dosa. Ya, Yesus mengerjakan keselamatan, tapi setelah Yesus naik ke sorga, yang membuat manusia itu sadar akan dosanya atau insaf akan dosanya,
Itu pekerjaan Roh Kudus yang dikaitkan dengan apa yang sudah Yesus kerjakan dan sudah tuntas secara hukum. Ya, keadilan Allah sudah selesai, dia sudah kerjakan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi mengapa dikatakan murtad itu menghujat Roh Kudus? Karena dikaitkan dengan masalah soter. Roh Kudus yang insafkan. Ya. Tapi kalau orang pilihan, tidak mungkin dia akan menghujat Roh Kudus. Tidak akan. Ya. Karena Roh Kudus tinggal selama-lamanya dalam hati dia. Kalau menghujat Roh Kudus, kan Roh Kudus tinggalkan dia. Alkitab tidak bicara itu. Tapi orang bisa buat salah secara Kristen dalam doktrinal. Bisa keliru. Tapi ada kesempatan selama dia hidup untuk diperbaiki. Nah, kesempatan itu waktu kairos di dalam kronos. Ini saya gunakan bahasa Yunani ya. Dalam waktu kronos itu seluruh hidup kita. Ada waktu-waktu tertentu di dalam waktu Tuhan yang kita tidak tahu. Itu kairos itu misterius, misterion. Tuhan kerja sehingga orang kembali dipulihkan. Ya. Jadi Pak Moses, bahasa roh yang sekarang itu di gereja karismatik itu benar atau salah itu Pak Moses? Kira-kira. Ya, harus belajar di 1 Korintus ya. Kalau dalam jemaat Paulus bilang apa? Paling banyak 2 atau 3 orang dan harus diterjemahkan satu persatu. Kalau tidak ada yang terjemahkan, lebih baik kamu diam. Itu aturan di dalam berjemaat. Bahasa roh itu sebenarnya bukan bahasa roh ya. Kalau dari teks asli itu kata glosa atau glosolali, itu bahasa lidah. Glosa atau glosolali bahasa Inggrisnya tang. Tapi bukan tang yang jepit-jepit ya, tang lidah. Bahasa Inggris ya. Itu ada aturan yang Paulus buat. Karena tidak ada guna orang berbahasa roh yang lain tidak mengerti kan. Mubasir, tidak ada gunanya. Sehingga Paulus katakan, harus diterjemahkan. Kalau tidak, kamu bicara kepada dirimu sendiri, kamu diam. Di dalam pertemuan jemaat. Jadi ada bahasa lidah yang sifatnya secara personal untuk dirinya sendiri. Jangan dibawa masuk ke dalam jemaat. Itu yang Paulus katakan di dalam Korintus. Ya, itu yang diajarkan Paulus. Kemudian orang bilang hari Pentakosta. Hari Pentakosta bukan seperti itu bahasa lidahnya. Gloso juga itu. Saya baca teks aslinya gloso. Tapi itu murid-murid yang tidak bisa bahasa orang-orang kafir yang hadir, Roh Kudus beri kemampuan untuk mereka berbahasa, bahasa-bahasa yang dimengerti orang-orang kafir yang hadir dalam hari Pentakosta itu. Yang tidak mengenal Allah. Sehingga mereka memberikan kesaksian di dalam bahasa orang itu. Kesimpulannya, secara sederhana ya, bahasa lidah itu ada beberapa. Ya, bukan hanya satu-satunya seperti yang dipraktekkan yang Pak John Ronnie katakan. Itu bukan itu diekstrimkan ya. Padahal di dalam Alkitab ada beberapa konsep tentang bahasa lidah. Gloso atau glosolali. Itu jawaban saya. Sederhana ya. Itu harus belajar khusus juga. Saya hanya jawab sederhana. Oke? Saya pikir Pak, makasih, Pak. ya. Kita akan berdoa. Mari Bu Ance tolong berdoa. Ada Bu Ance ya. Ini Bu Ance sudah malam sekali. Mari silakan.